Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terdengar suara terdengar jelas? Terdengar ya? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Pak Ridho yang telah memberikan kesempatannya untuk sosialisasi aplikasi YBR ini. Seperti yang kita ketahui bahwa untuk pembelajaran di masa pandemi ini sifatnya jarak jauh ya. Jadi mau tidak mau kita harus berkutat pada aplikasi-aplikasi yang ada. Seperti di bulan-bulan sebelumnya, kita pembelajaran melalui aplikasi Zoom, kemudian lewat grup-grup di WA. Namun, alhamdulillah sekarang ini di sekolah sudah ada sarana untuk pembelajaran. Jadi, untuk tatap muka, kemudian untuk materinya, presentasi dari guru-guru, kemudian untuk sarana chattingnya, kemudian nanti ada kuisnya. Itu semua nanti digabung dalam satu aplikasi namanya aplikasi Yuk Belajar di Rumah gitu. Yuk belajar di rumah.com. Nah, Pak Jun share dulu sebentar. Ya, terlihat untuk browsernya. Dicatat mungkin ya untuk alamatnya. Untuk alamat aplikasinya ini ada di domain smpitalkalam.yukbelajardirumah.com. Ya, sebelumnya untuk mengakses aplikasi ini nanti dibagikan kartu. Oke. Ini kalau ada muncul di kanan ini klik save aja. Nah, nanti muncul ada tour dashboard ya. Cuman ini di skip aja. Ya. Untuk tampilannya ini terlihat ada nama identitas. Kemudian nanti ada profilnya bisa diganti seperti ini. Kemudian di bawahnya ada mata pelajaran untuk kelas 8. Ada sekitar 12 ya kalau tidak salah. 12 atau berapa nih nanti. Ya. Kemudian di sebelah kiri ini ada dashboard. Ini dashboard awalnya, kemudian ada site home. Nah, ini ada kata pengantarnya. Nah, untuk penjelasan kali ini kalau misalkan kurang jelas dari Pak Jun, ini bisa di-download panduannya, ada di sini. Panduan lengkap pembelajaran dan panduan sesi tatap muka. Nanti tinggal download aja. Mungkin kurang jelas bisa dibaca ulang. Kemudian ada kalender, ini jadwal-jadwal mata pelajaran kalian ada di sini semua. Kemudian private file untuk mengupload tugas atau lainnya. Kemudian my course, my kursnya ada mata pelajarannya di samping. Nah, ini kan bahasa Inggris ya. Ini bisa diganti ke bahasa Indonesia dengan mengklik logo dunia. Ini ada pilihan English atau Indonesia. Kita pilih Indonesia, maka akan berubah semua. Gitu. Oke, yang perlu diperhatikan adalah yang pertama dilarang untuk merubah-rubah username. Di sini ada profil. Jadi di pojok kanan ini ada klik profil, klik ada geriginya. Nah, ini jangan dirubah-rubah ya, karena kalau dirubah nanti mengganggu akses ke YBR-nya. Jadi yang ada tanda seru ini jangan dirubah. Yang perlu dirubah adalah yang pertama mungkin upload foto pengguna ya, atau foto kalian. Fotonya harus jelas, seperti misalkan pas foto bisa kayak foto di rapot ya. Kemudian upload file, tadi klik ini ya, upload file, choose file.
Pilih foto kalian, misalkan foto Pak Jun di sini. Kemudian upload this file. Oke, kalau sudah, perbaharui profil. Ya, ini fotonya sudah keganti. Nah, yang kedua adalah mengganti password. Balik lagi ke beranda situs. Oh, maaf. Di sini di kanan profile. Nah, ini ada gerigi. Ada gerigi ini diklik. Ada pilihan ubah password. Kita ganti misalkan 123 atau lainnya, nanti terserah kalian mau ganti passwordnya seperti apa. Kemudian confirm lagi, diulang. Kita simpan perubahannya. Oke, klik lanjut. Oke. Kita keluar dulu. Keluar ya. Nah, kita coba password yang sebelumnya apakah masih bisa. Nah, ini nggak bisa masuk karena tadi passwordnya sudah dirubah. Kita coba password yang baru. Ya. Kemudian update. Itu. Seperti itu. Kemudian ini di samping kanan ada tadi yang bola dunia sudah dijelaskan. Kemudian nih ada notifikasi nanti kayak pengumuman atau lainnya dari guru-guru mata pelajaran. Kemudian nih ada pesan dari guru-guru, pesannya sifatnya grup atau sifatnya private, ada di sini semua. Gitu ya. Oke. Nah, misalkan ada pertanyaan, Pak, kok passwordnya lupa, bagaimana? Nah, nanti kalau misalkan passwordnya lupa, ketika sudah diganti, nanti hubungi aja ke Pak Jun ya. Nanti Pak Jun rubah dari administrasinya apa di dashboard adminnya. Seperti itu. Terima kasih Pak Jun dan Pak Rido. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman kabarnya? Sehat? Sehat. Sehat. Ya, jadi aku langsung lanjutin penjelasan Pak Jun ya. Itu kalau Pak Jun berkaitan sama apa namanya lebih ke akun ya. Nah, kalau aku mau ngejelasin tentang gimana teknis apa namanya pembelajaran di YBR ini. Nah, ini aku mau share screen dulu. Ini tuh halaman muka akun kalian. Ketika kalian apa namanya login, username, masuk ke mana, itu nanti halamannya kayak gini. Nah, di sebelah kanan tuh ada timeline. Nah, timeline ini tuh apa namanya apa ya, kayak tugas-tugas apa aja atau jadwal apa aja yang apa namanya bu guru pak guru buat yang harus kalian ikuti. Nanti dia akan muncul di sebelah kanan ini gitu. Kayak misalnya aku kan udah ngejadwalin nih pertemuan, aku udah ngejadwalin ada latihan soal, ada LKS yang harus diisi kayak gitu. Nanti ini akan muncul di sini kayak gitu. Nah, terus apa namanya kalau kalian scroll ke bawah, kalau kalian scroll ke bawah, ini tuh bakalan ada subjek-subjek pelajaran ya, subjek-subjek pelajaran. Nah, ada bahasa Arab, bahasa Indonesia dan segala macam sampai bawah. Kayak gitu. Tuh. Nah, ini aku kasih contoh, kita masuk ke pelajaran aku aja ya. Nah, ini kalian bisa klik di sini, biologi kelas 8, diklik. Nah ini tuh apa namanya halaman subjek pelajaran aku, karena tadi kita masuk ke pelajaran biologi kan. Ini di N aja, oke. Nah, ini apa namanya? Nah, di sini kalian bakalan apa namanya masuk ke halaman muka. Terus
di bawahnya. Nah, lihat ya teman-teman, ini tuh apa namanya, kalau misalnya kita scroll ke bawah, dia bakalan ada topik-topik kayak gini. Cuma, jadi topik-topik ini tuh apa namanya, adalah bab pelajaran yang akan kalian pelajari. Nah, karena aku baru ngisinya 1, jadi di sini yang udah ready itu adalah bab 1 pada kelas 8 semester 1, yaitu sistem gerak. Nah, di sini kalau kita lihat, apa namanya, di dalam 1 bab ini, apa namanya, aku udah upload materi. Nah, yang ini nih, ini tuh materi. Jadi silahkan download materi yang telah tersedia. Nah, karena di sini tuh aku uploadannya berupa PPT, maka yang kelihatan di sini adalah simbol PPT. Nah, materi ini bisa kalian download. Gimana caranya? Tinggal kalian klik aja. Tinggal kalian klik, nah dia otomatis ke download di sini. Gitu. Otomatis ke download. Terus, nah, apa namanya? Yang kedua, ini adalah tugas. Nah, di sini aku tuh ngasih tugas, aku ngasih tugas berupa LKS. Nah, jadi di sini tuh petunjuknya, kalian silahkan download LKS-nya, habis itu kerjain langsung pada filenya, terus submit kembali di sini. Nah, yang ini juga gitu. Kalian klik, nah, ketika kalian klik itu nanti di sini muncul nama tugasnya apa, habis itu petunjuk tugasnya. Nah, nanti setiap guru beda-beda ya tugasnya sesuai petunjuk yang diberikan oleh guru tersebut kayak gitu. Nah, karena aku ngasih tugas berupa LKS, di sini apa namanya, ikutin aja petunjuknya. Silahkan download LKS-nya. Nah, LKS-nya itu ada di sini. Terus kita download. Nah, terus kita scroll lagi ke bawah. Oke. Nah, di sini tuh ada submission statusnya. Submission statusnya itu maksudnya kalian tuh udah upload tugasnya apa belum? Karena ini belum ada yang upload, jadi dia keterangannya belum. Habis itu ada due date. Nah, due date ini tuh deadline-nya. Jadi karena apa namanya? Jadi nah, jadi ini paling lambat ke tanggal 21 Juli gitu. Habis itu kita langsung aja kerjain tugasnya ya. Jadi ini caranya kamu download aja. Nah, dia langsung muncul downloadan di sini teman-teman. Langsung muncul downloadan di sini, terus kita buka. Nah, oke. Nah, tadi kan udah kita download ya filenya. Nah, kalau udah kamu download, kamu buka tuh filenya. Karena aku bentuknya Word, maka kita langsung masuk ke file itu dalam bentuk Word. Nah, terus di sini kalian langsung kerjain aja di situnya. Misalnya ini tuh ada otot, terus, nah, aduh, agak lemot lagi. Nah, misalnya kita jawab yang ini deh. Jadi apa namanya, deskripsinya petunjuk berikan warna merah pada jawaban yang benar. Ini kan ada jawabannya nih. Nah, kalian tuh harus apa namanya, ngeblok tapi pakai warna merah jawaban yang benar. Misalnya ini ada gambarnya. Bentuknya, oh ini bentuknya bercabang, gelendong, atau lurik. Karena bentuknya dia bercabang tuh, lihat kan ada cabangnya, maka kita redline aja nih yang bercabang ini. Gitu. Terus letak intinya, oh ini intinya nih teman-teman. Nah intinya dia ada di tengah, di tepi, di tengah apa di tepi? Karena ini dia ada di tepi ya, maka kita apa namanya, redline lagi kayak gitu. Nah ini contoh pengerjaannya. Nah nanti kan kalian kerjain ini sampai selesai gitu kan. Habis itu kalian save as deh. Ini aku coba save as. Nah. Kita coba save as. Nah, ini kalian save as-nya bisa pakai nama kalian. Karena tadi aku pakai nama Afifah, jadi ini ceritanya tugas Afifah ya. Terus kita save.
terus kita balik lagi ke YBR-nya. Nah, kalau udah, kalian masukin file yang tadi di sini. Jadi, itu di scroll ke bawah, terus ada Add Submission. Nah, ini kalian klik. Kalian klik. Nah, kita tunggu sampai ininya muncul. Habis itu kita masukin file yang tadi deh. Ini kan udah aku upload nih teman-teman. Kelihatan kan ya kalau uploadannya tuh. Ini lembar kerja siswa otot Afifa, itu yang tadi aku kerjain. Terus kita klik yang save change. Kita tunggu aja sampai dia tersave. Nah, oh masih ini ya. Muncul ini belum di halaman baru. Oh, sudah ya. Nah, ini teman-teman, ini tuh apa namanya? Kita ini ada submission status ya. Nah, ini tuh untuk ngeliat kita tuh berhasil apa enggak uploadnya. Nah, ini kan udah ada nih file submission, ini udah terupload nih tanggal 15 Juli di waktu sekarang 10:14. Nah, kalau udah muncul kayak gini file submission-nya, udah ada, habis itu udah kelihatan waktunya, berarti ini kamu udah berhasil buat ngupload tugasnya kayak gitu. Kalau misalnya kamu mau mau ngapus tugasnya, misalnya kayaknya tadi aku salah deh ngerjainnya, ini tinggal remove aja, habis itu kamu ini lagi upload lagi, atau bisa upload lagi tuh pakai edit submission, diklik, habis itu kamu ini lagi deh ngerjain lagi kayak gitu. Nah, itu cara tentang upload tugas. Nah, kita balik lagi ke halaman biologinya. Nah, upload tugas udah, download materi udah. Nah, sekarang kita coba masuk untuk ke pertemuannya ya. Ini info aja. Jadi memang karena kita ini share screen di Zoom. Jadi kan kalau ini tuh dia mirip ini ya teman-teman, mirip Zoom gitu pertemuannya. Jadi dia tuh harus harus ngaktifin kamera ganda kan. Nah, karena kita tuh share screen, jadi nanti aku nggak bakal ngaktifin videonya. Jadi kita tuh ngelihat aja cara masuknya gimana. Jadi ini kita klik. Di sini ada tulisan join session teman-teman. Kalau dia udah biru kayak gini, join sessionnya artinya kalian bisa masuk. Tapi kalau misalnya kalian klik habis itu dia belum ada kayak gini, join sessionnya misalnya masih abu-abu gitu, atau dia nggak ada sama sekali, berarti memang settingan pertemuannya dibuat sama gurunya itu belum bisa. Misalnya aku nyetingnya buat besok nih, berarti kalau kita buka sekarang ini nggak bakal bisa masuk gitu. Nah, karena aku nyetingnya sekarang, maka kita bisa masuk. Nah, caranya masuk kita klik aja di sini. Dia loading. Nah, ini teman-teman. Nah, kalau udah kayak gini, ini tandanya tuh kita udah masuk. Nah, sekarang kita ini dikasih pilihan, mau mikrofonnya kita aktifin, artinya kita bisa ngomong, atau kita nggak ngaktifin mikrofonnya. Nah, ini berarti bisa pilih aja listen only gitu. Nah, karena kita mau coba aktifin mikrofonnya, kita klik ini. Nah, terus kita tunggu deh. Kita ngaktifin mikrofonnya. Jadi tuh kita dapet ini tuh kayak tes nih. Kalau misalnya kita ngedengerin audio yang dari sini, nah itu tadi kayak ada orang-orang ngomong bahasa Inggris. Nah, itu berarti mikrofonnya udah aktif kayak gitu. Nah, nanti tuh kita bentar ya.
kursornya agak bermasalah. Nah, teman-teman, jadi tuh nanti ini kalau misalnya kalian mau ngaktifin videonya, ini nih yang share webcam yang aku tunjuk ini tinggal diklik aja. Tapi karena kita ini share screen, jadi nggak bisa karena kan webcamnya buat Zoom kan, jadi ini nggak bisa, kita lewatin aja. Nah, habis itu nanti tuh kalian bisa bisa share screen juga, pokoknya mirip sama Zoom, cuma aku nggak bisa nampilin sepenuhnya karena ini via share screen, jadi nggak aktif tuh fitur-fitur itunya. Yang ada kalau misalnya aku coba sekarang nanti ngeheng gitu. Nah, di sini ada ruang chat teman-teman nih yang aku lingkarin, yang ada welcome to sistem gerak bla bla bla. BTW udah mandi kan? Udah lah ya, udah pakai seragam, rapi, cakep, wangi. Nah, ini di sini kamu bisa chat, misalnya pas aku ngejelasin gitu kan, terus kalau misalnya mau nanya nih, tapi kamu nggak mau motong pembicaraan aku misalnya, nah ini kamu bisa cek, misalnya bisa chat apa, misalnya, halo, nah, klik, halo kelas 8, misalnya kita, iya ngehang dia, bentar ya. Nah, ini tinggal di send aja. Udah deh, nanti muncul deh. Nah, ini Afifah ngechat tuh. Aku sebagai Afifah ya. Nah, nanti kalian kalau misalnya temennya ada yang ngechat, karena di sini aku cuma sendirian, jadi yang doang gitu. Udah sih, itu aja. Sekarang kita coba keluar ya. Nah, untuk keluar dari pertemuan ini, kalian bisa log out dari sini. Ada titik 3 di sini, kalian klik. Klik. Nah, habis ya, klik. Tada. Nah, di sini kalian log out. You have log out of the conference, oke. Nah, kalau udah log out, dia bakalan muncul kayak gini. Nah, untuk balik lagi ke halaman muka kursnya, itu kita bisa klik di sini. Biologi kelas 8 di sini nih, di bar yang ini. Nah, kita balik lagi ke halaman utama si kursnya di biologi itu. Nah, terus selain ada pertemuan virtual, di sini juga ada chat room. Jadi misalnya kamu mau nanya tentang materi tadi, atau kalian udah download materi, terus kamu baca-baca sendiri kan, terus sebelum pertemuan kamu mau nanya, nah itu kamu bisa gabung chat room yang di sini. Kita klik. Jadi ini tuh tampilannya nanti persis kayak Telegram atau WhatsApp. Emang chat room gitu. Ini chat roomnya nih, ini blank nih teman-teman, karena emang gak ada yang chat kan. Nah, biar rame kita chat aja di sini sebagai Afifah. Nih misalnya apa ya? Hai hai. Nah, ini kamu klik send. Udah deh, kamu chatnya ada tuh. Kamu juga bisa ganti tema di sini dan lain-lain. Pokoknya nanti settingannya kayak gitu. Nanti kalau teman kamu ngechat lagi, dia ada di bawahnya kayak gitu deh. Nanti ini chat room-nya itu bisa dilihat sama kamu, sama aku juga. Pokoknya yang join di ruang chat room ini kayak gitu. Ini kita keluarkan saja ya. Kayak gini, terus kita balik lagi buat ngelihat fitur yang lain. Kita balik lagi ke fitur biologinya. Oke. Terus tadi chatroom udah. Nah, terus ada forum diskusi. Kita coba ya. Coba klik. Nah, jadi tuh forum diskusi ini digunakan untuk diskusi, namanya juga forum diskusi kan. Nah, digunakan untuk diskusi. Jadi tuh misalnya kayak tadi tuh kita kan udah ngerjain LKS nih ceritanya gitu kan. Terus aku udah ngejelasin materi di lewat pertemuan langsung tadi, terus udah ngasih tugas. Nah, nanti misalnya kalian mau diskusi soal LKS-nya atau dengan topik yang baru misalnya. Misalnya nih topiknya tuh sistem gerak. Diskusikan seberapa penting sistem gerak untuk mendukung suatu kehidupan individu. Kayak gitu. Nah, terus kita coba diskusinya. Nah,
kita tentuin. Jadi nanti itu bentuknya postingan gitu teman-teman. Nanti postingan habis itu apa namanya kita bisa diskusi di situ. Misalnya ini subjeknya misalnya apa namanya peran sistem gerak bagi kehidupan misalnya. Terus itu judulnya ya. Nah, teman-teman ingat ya kalau misalnya dia ada apa simbol kayak gini nih, simbol required yang apa namanya yang merah ini berarti dia itu harus diisi. Kalau misalnya nggak diisi nanti nggak bisa di-post gitu. Nah, kalau misalnya mau nanya boleh, nggak apa-apa, bisa langsung, bisa via chat. Nah, terus apa namanya ini kalian isi deh. Misalnya menurut kelompok kami, misalnya gitu ya. Menurut kelompok kami, sistem gerak berperan sangat penting. Nah, terus misalnya perannya apa aja? Peran pentingnya antara lain, ya typo nggak apa ya, antara lain misalnya 1, 2, 3, misalnya kayak gitu. Terus kalian post deh. Kalian klik yang post itu. Nah, nanti dia bentuknya kayak gini teman-teman. Postingan kayak gitu. Nanti kalau kelompok lain mau apa namanya? Mau ngeposting lagi, ya udah diposting aja kayak gitu. Terus kita balik lagi ya, kita balik lagi ke sini buat ngeliat fitur yang lain. Nah, tadi chatroom udah, forum diskusi udah, assignment tugas udah. Nah, terus kita masuk ke kuis. Jadi setelah kita diskusi, setelah kita belajar, setelah kita ngerjain tugas, nah kita nih kan kita perlu ya apa namanya ngerjain soal nih sebagai apa namanya uji pemahaman kita nih dalam menyerap apa yang kita pelajari kan. Nah itu bisa kita klik kuisnya. Tadam, tadam, tadam. Nah, oke. Nah, teman-teman lihat ini ya. This quiz open. Nah, kan karena waktunya udah masuk, ini kan udah tanggal 15 Juli ya, udah lewat dari jam 7 juga kan, berarti kita bisa apa namanya bisa masuk ke kuisnya nih. Nah, terus ada time limit. Time limit itu maksudnya ketika kalian mengerjakan kuisnya itu dikasih waktu berapa menit nih dari awal buka gitu. Nah, di sini kalian punya waktu 15 menit untuk mengerjakan soal di sini kayak gitu. Jadi kalau misalnya dia lewat dari 15 menit nanti otomatis kuisnya itu bakalan ketutup teman-teman. Mau kalian udah selesai ngerjain apa belum gitu. Nah, sekarang kita coba buka kuisnya. Klik ini attempt quiz now. Aduh. Tutup lagi. Nah, ini terus kita klik start attempt. Nah, ini kuisnya. Di sini ada quiz navigation. Ini maksudnya soalnya ya. Di sini ada 3 soal. Kalau misalnya kamu mau lompat soal, bisa. Kita nggak usah ya. Nah, ya. Nah, kelihatan nggak soalnya di kalian? Kelihatan, Bu. Kelihatan. Oke. Kita coba masuk dari awal ya. Dari nomor 1. Ini question nomor 2 kan tadi karena kita klik nomor 2. Oke, quiz nomor 1. Apa jawabannya? A, B, C. Ya, ini aku error nih. Keinian, ke apa namanya, ke klik waktu ini. Apa kira-kira jawabannya? Fungsi rangka. Rangka itu tulang ya, memberi bentuk tubuh, melekatnya otot, sebagai gerak aktif. Coba ya. A betul. Yang B betul apa enggak? Betul. Jadi kalau yang ini aku setting dia bisa lebih dari 1 jawaban. Yang B betul apa salah? Betul.
C, betul apa salah? Betul. 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 Betul apa salah? Kalau salah aku ini nih, aku ando nih. Ini nggak usah dilihat ya, ini aku salah. Ini betul apa salah? Salah ya kita ini coba. Yang ini sebagai alat gerak aktif, betul atau salah? Betul. Salah. Fungsi Salah rangka apa betul? gerakan. Salah, oke nggak usah kita klik. Dah, kita lanjut ke nomor 2, di next page. Ini emang layar laptop aku tuh kecil teman-teman, jadi dia nggak bisa langsung kelihatan semua gitu. Nah, nomor 2, jawabannya apa? Tulang yang menyusun tulang tengkorak. Kita belum belajar ya. Tulang tengkorak tuh pipih, pipah, keras, pendek. Tadi yang jawab pipih ada ya? Aku isi ya. Nah. Tara. Tulang keras. Bukannya tulang keras. Bukan tulang keras. Emang tulang ada yang lembek? Tulang pendek. Tulang pendek. Iya, soalnya nggak panjang ya. Gimana nih mau ganti Iya. jawaban? Ya, nomor 3. Itu kalau yang bulat, Nomor 3. yang bulat bisa lebih dari satu jawaban. Iya, yang bulat. Emang tadi sama aja Bu bulat. Ada kotak tadi kayaknya emang yang tadi. kotak ya? Oh iya benar. Kalau yang enggak, berarti Berarti- kalau yang kotak dia bisa lebih dari satu jawaban. Kalau yang bulat dia cuma satu jawaban. Ini kan satu jawaban nih. Yang nomor 1 tadi dia kan kotak tuh, dia apa namanya bisa lebih dari satu jawaban. Yang ini teman-teman, apa jawabannya? Ibu ada Instagram. Iya, belum. Kelihatan ya Instagramnya ya. Ayo, A, B, C, D. Fungsi dari tulang. Lekat harga dalam, membentuk tubuh. Apa? B. C. Kagak ada, Pak. Apa jadi? Yaudah, kita coba klik yang A ya. Klik. Nah, sudah selesai. Wah, kalian pintar-pintar ya, padahal belum mulai Iya, belajar. alhamdulillah, pinter-pinter. Alhamdulillah, keren anak kelas 8. Nah, karena udah selesai semuanya, kita finish. Kita klik finish. Kita ulang lagi, kita klik finish. Nah, udah tuh. Internetnya agak lemot. Maaf ya, kawan. Nah, di sini kelihatan, tuh kelihatan teman-teman, apa namanya, status soal yang kita jawab. Nomor 1, oh udah ada jawabannya nih. Nomor 2, oh udah ada jawabannya. Nomor 3, udah ada jawabannya. Nah, ini kan masih ada sisa limit waktu nih. Kalau misalnya kita klik return to attempt, nah ini tuh dia, ini tuh dia bakalan balik lagi ke soal yang tadi. Apa kalian mau galau gitu kan, mau ganti jawaban gitu. Hilang Terus, jawabannya hilang. Enggak sih Bu. Jadi kalau misalnya kita ini, kita bisa apa namanya Cuma ganti ngeliat, jawaban ngecek yang tadi. aja. Misalnya kita ada yang lagu nih, ngecek aja. Tapi sebenarnya kalau mau ngecek bisa lihat statusnya ini. Kalau misalnya ada jawaban yang belum dijawab, berarti dia pasti no answer gitu. Nah, karena ini mah kita ceritanya udah yakin gitu ya, kita nggak usah ngulang soal, submit all and finish aja. Kita ulang lagi, submit all finish aja. Nah, udah. Terus kita klik lagi untuk konfirmasi. Jeng. Nah, ini udah selesai, udah keluar hasilnya. Kita coba cek. Aduh. Nah, nomor 1. Jawabannya your answer is partially correct. Oke, berarti kamu punya jawaban yang benar 2. Berarti kamu punya jawaban yang benar tuh 2. Karena sebenarnya jawabannya tuh yang ini benar, yang ini benar, yang ini juga benar. Jadi yang salah itu cuma yang D. Di sini ada penjelasannya juga nih. Nih. Terus nomor 2. Nomor 2, wah jawaban kita benar teman-teman. Jawaban kita benar. Ini pembahasannya. Iya benar ya, jadi memang kalau tulang tengkorak itu disusun atas tulang pipih. Terus yang ketiga, nah jawaban kita benar juga teman-teman. Yeay, tapi nggak ada pembahasannya. Karena aku belum ngisi pembahasannya tadi. Gitu. Nah kalau kalian udah ngelihat apa namanya jawaban benar salahnya, terus kita bisa klik finish review. Nah, ketika kita
finish review, maka kelihatan nih teman-teman, kita nilainya berapa. Di sini kalian nilainya 9, weh, gak remet ini mah ya. Nilainya 9, udah selesai. Nih nilainya di sini ya, kelihatan kan? Ini apa namanya? Ini soalnya ada 3, yang kalian jawab benar itu 2,7 dari 3 soal. Berarti nilainya 9 dari 10, kayak gitu. Sudah deh. Kita balik lagi. Nah, udah sih teman-teman, itu aja yang mau aku sampaikan. Nanti kan kalau misalnya udah biasa gitu kan, kalian udah belajar pakai ini tiap hari, nah itu, oh iya teman-teman, aku mau ini lagi. Nah, karena tadi yang tadi tuh, ini kan udah nih LKS-nya tadi kan kita udah ini ya, udah apa namanya, udah kerjain, ini bisa kalian klik, kalian udah download, bisa kalian, ini nggak bisa deh, iya bisa kalian klik. Jadi kalau misalnya kalian udah melakukan itu, bisa kalian klik. Nah ini tuh tujuannya biar pertama reminder kalian sendiri kan, oh yang ini aku udah ngerjain, oh yang itu aku belum gitu. Sama nanti kelihatan juga nih di Bapak Ibu gurunya, oh kamu tuh udah ngerjain LKS-nya, oh kamu tuh udah ini gitu. Jadi kelihatan sama kamu, kelihatan sama aku juga sebagai guru gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan terkait ini? Jadi ini untuk semua pelajaran memang menggunakan ini, kurang lebih caranya sama. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Bu, Gulam bertanya tuh. Bisa Gulam bertanya, Bu Anissa menjawab. Bu, itu bisa dibuka pakai HP nggak, Bu? Oh, bisa teman-teman. Cuma dia nggak ada cumanya sih, bisa. Bisa kok, bisa. Aku juga pernah kok nyoba di HP. Bisa di Bu, kerjainnya harus pakai laptop nggak, Bu? Enggak juga sih sebenarnya. Kalau misalnya kayak LKS tadi tuh kamu download gitu kan, kalau misalnya di HP kamu punya WPS atau punya editor untuk file-file Word atau file apa namanya PPT, itu kamu bisa ngetik di sana, bisa upload di sana juga. Alhamdulillah bisa pakai HP, malah memudahkan gitu. Jadi nggak harus pakai laptop, pakai HP juga sudah apa namanya, sudah support kok. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ibu, jika melewati batas deadline itu dapat sanksi atau tidak? Wah, sanksinya dari sistem. Jadi ketika apa namanya, ketika due date-nya sudah over, kamu nggak bisa upload, hahaha gitu. Sama aja kayak tadi kuis. Pas kuis tadi kamu kerjain, time limitnya sudah over, otomatis sistem akan menutup gitu. Gitu, Raihan. Ayo, ada 5 menit lagi. Mishkah juga saya enggak, Bu. Oh, udah pada jelas nih, Pak, kayaknya. Iya, baik. Ikut aja. Baik, berarti udah pada jelas ya. Insya Allah nanti kalau ada yang kurang jelas, yang mau ditanyakan, bisa langsung WA atau Wapri ke Bu Nisa ya. Begitu ya, Bu Nisa ya. Okay. Atau boleh ke Pak Jun ya. Baik. Barangkali itu ya anak-anakku sekalian, karena memang waktunya pengennya sih masih terus lah ya sampai kita tahu lanjut lagi seluk-beluknya, tapi karena keterbatasan waktu, karena kelas 9 gilirannya ya. Jadi sementara ini sampai di sini dulu ya, kita cukupkan untuk kelas 8. Mudah-mudahan ini menjadi panduan ya bagi kalian semua dalam belajar jarak jauh ya, yang insya Allah akan dimulai pekan depan ya. Baik, itu saja dari Pak Ridho dan dari guru-guru yang lain. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika